Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi kali ini. Hari ini kita bakal main peran sedikit jadi detektif keuangan. Kita akan bongkar tuntas mekanika tersembunyi soal gimana sebuah bisnis bisa lolos dari jurang kebangkrutan cuma dengan melacak biaya-biaya yang sering banget luput dari pandangan. Yap, kita bakal membedah misteri akuntansi biaya dan mastiin setiap pengeluaran tercatat tanpa sisa. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan besar yang sejujurnya lumayan bikin merinding. Coba bayangin, gimana ceritanya sebuah perusahaan yang lagi sibuk-sibuknya, angka penjualannya meroket tajam, tiba-tiba malah kehabisan uang dan bangkrut gitu aja. Kedengarannya mustahil kan? Tapi paradoks ini nyata dialami banyak perusahaan, dan jawabannya seringkali ngumpet tepat di depan mata kita. Pembunuh diam-diamnya ternyata adalah biaya overhead yang salah hitung. Biaya kayak sewa gedung, tagihan listrik, sampai gaji supervisor ini benar-benar bahaya. Kenapa? Karena mereka sembunyi di balik bayang-bayang, pelan-pelan ngegrogotin margin keuntungan kalian dari dalam, cuma gara-gara mereka nggak bisa gampang ditempelin langsung ke satu produk tertentu. Nah, buat mecahin kasus ini, di buku catatan detektif kita udah ada 5 tahapan agenda penyelidikan. Mulai dari ngecek tempat kejadian perkara, memahami 2 aliran pemikiran, lanjut ke interogasi di tahap pertama, mengikuti kaki tangan di tahap kedua, dan ditutup dengan nentuin label harga akhir. Langsung aja masuk ke bagian pertama, tempat kejadian perkara. Di sini kita bakal mengidentifikasi siapa aja tersangkanya langsung dari lantai pabrik. Kalau kalian perhatiin komposisi ini, ada garis batas yang tegas banget antar jenis biaya. Biaya utama itu gampang banget dilihat wujudnya, kayak bahan baku dan tenaga kerja. Tapi total biaya itu jauh lebih membengkak. Kenapa? Karena di situ ngumpul para tersangka kita yang licin banget, yaitu si biaya tidak langsung dan administrasi. Jebakan Batman-nya adalah saat perusahaan cuma asik mantau biaya utamanya aja. Masuk ke bagian 2, 2 aliran pemikiran. Saatnya kita pilih filosofi investigasi mana yang mau dipakai buat nangani biaya ribet ini. Gini loh perdebatan sengit para akuntan soal ini. Di satu sisi, ada pembiayaan marginal yang murni fokus ke biaya variabel aja, biasanya biar bisa ngambil keputusan dengan cepat. Tapi di sisi lain, ada pembiayaan absorpsi yang bakal jadi senjata andalan kita hari ini. Filosofi ini maksa banget supaya setiap sen yang keluar dari pabrik, mau itu tetap atau variabel, harus nempel ke produk. Pokoknya nggak ada biaya yang boleh kabur. Lanjut ke bagian 3, interogasi tahap pertama, lewat proses penyerapan 4 langkah. Biar kita bisa benar-benar ngunci biaya overhead ini, akuntansi tradisional punya SOP interogasi 4 langkah yang super ketat. Kita mulai dengan bebankan overhead ke produksi dan layanan, terus alokasikan ulang layanan itu ke produksi, hitung tarif overheadnya, baru deh dikunci ke produk. Ini jaminan mutlak supaya nggak ada biaya yang ketinggalan di kegelapan. Coba bayangin alurnya tuh mengalir persis kayak air terjun. Biayanya bergerak turun dari layanan pendukung ke pusat produksi, sampai akhirnya mendarat dengan super akurat nempel di produk A, B, dan C. Oke, sekarang masuk ke bagian 4, pembagian overhead. Kita bangun logika gimana biaya ini menyebar ke tiap departemen. Nah, pembagian biaya di sini tuh punya logika yang asik banget. Persis kayak kalau kita lagi patungan bayar kosan bareng teman. Biaya sewa, ya dibayar sesuai luas kamar yang kalian tempatin. Bayar listrik, dihitung dari seberapa besar daya yang kalian pakai. Semuanya diatur pakai metrik yang super logis biar jatuhnya adil dan presisi. Bagian 5, mengikuti kaki tangan di tahap kedua alias mengalokasikan ulang biaya layanan. Kenapa kaki tangan? Karena departemen kayak gudang atau perawatan emang nggak bikin barang jadi, tapi tagihan mereka tetap harus dibayar. Buat ngelacak aliran dana para kaki tangan ini, akuntan bisa pakai 3 jurus. Ada metode langsung yang potong kompas, metode step down yang berurutan maju terus, atau senjata pamungkas kita, metode resiprokal. Metode yang terakhir ini jago banget memecahkan keruwetan hubungan antar departemen pakai perhitungan matematis yang tajam. Akhirnya kita sampai di bagian 6, menutup kasus dengan menghitung label harga akhir produk kita. Di tahap ini, kita suntikkan akumulasi overhead tadi ke dalam produk fisiknya. Dan milih dasarnya nggak boleh asal. Kalau pabrik kalian isinya robot dan mesin berat semua, ya pakai tarif per jam mesin. Intinya, tarif yang dipilih harus benar-benar jadi cerminan realita di lantai pabrik. Biar kebayang, yuk kita bedah kasus nyata dari buku, kita sebut aja pekerjaan 567. Di atas kertas, biaya bahan dan tenaga kerja langsungnya cuma sekitar 200 pound. Kelihatannya murah dan beres kan? Tapi tunggu dulu, apa yakin itu biaya aslinya? Coba kita ikutin jejak pekerjaan 567, keliling pabrik, dan kita tempelin tarif overhead yang udah dihitung tadi. Ketahuan deh kedoknya,
Diam-diam, dia nyedot biaya 22 pound lebih di Departemen X, hampir 35 pound di Departemen Y, dan terus numpuk tagihan sampai proses pengepakan selesai. Dan ini dia kejutannya. Setelah overhead yang ngumpet tadi, kita gabungin sama biaya langsungnya, wujud asli pengeluaran pekerjaan 567 ini membengkak jadi 267 pound dan 41 pence. Beda jauh banget kan sama tebakan polos 200 pound kita di awal tadi? Nah, semua hasil kerja keras ala detektif ini kemudian dikunci dan dicatat permanen di dokumen lembar biaya pekerjaan kayak gini. Lembar ini adalah bukti sah yang mastiin nggak ada sepeser pun uang perusahaan yang nguap tanpa jejak. Kalian sekarang pasti paham kan kenapa hitung-hitungan ini krusial banget? Kalau kalian sampai salah ngitung penyerapan overhead ini, harga jual produk kalian bakal kemurahan parah. Efeknya, kalian bakal terus-terusan rugi setiap kali ada barang laku, tanpa kalian sadari sama sekali. Bener-bener jalan tol menuju kebangkrutan. Yang akhirnya nyisain kita sama satu pertanyaan yang cukup bikin merinding. Jangan-jangan di detik ini juga, komplotan overhead tersembunyi ini lagi pelan-pelan ngabisin profit bisnis kalian tanpa kalian ketahui? Gimana? Udah siap jadi detektif buat melacak biaya-biaya itu? Makasih udah ngikutin bedah materi kali ini, sampai jumpa di penyelidikan berikutnya.